محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah dengan segala nikmat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita pada malam hari ini bisa bersilaturahim menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah diteruskan dengan kajian ilmu yang insya Allah akan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian di dalam mengarungi hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan dengan ilmu itu kita akan bisa meraih kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, Imam Syafi'i pernah mengatakan, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ilmu adalah penting di dalam kehidupan ini agar kita bisa mencapai kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Maka kunci utamanya adalah ilmu pengetahuan. Pak jamaah maghrib rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membawa sebuah tema, yang tema itu tentu juga sudah biasa kita dengar, yaitu wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau beberapa waktu yang lalu sering saya menyampaikan wasiat Ali bin Abi Thalib, tapi ini wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat. Ali adalah anak dari Abi Thalib, paman daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ali itu kalau menurut Jawa itu adik mingsanan dengan Nabi Muhammad. Ali sejak kecil itu dibina dan dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW sehingga besar dan diberikan pelajaran ilmu pengetahuan dan ilmu agama, sehingga pada saat beliau Ali sudah besar, kemudian sekaligus juga diambil menantu daripada Rasulullah, dijodohkan dengan anaknya yang bernama Fatimah. Jadi Ali itu adik mingsanan, juga sekaligus diambil menantu, dijodohkan dengan anaknya Rasulullah yang bernama Fatimah binti Muhammad. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada saat ini kami ingin menyampaikan setidaknya ada 3 wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah hendaknya berbuat baik kepada sesama manusia tanpa melihat status sosial, pangkat maupun jabatannya. Jadi Rasulullah memberikan wasiat pada Ali bin Abi Thalib agar selalu berbuat baik kepada siapapun, tidak usah dipandang statusnya. Yang kedua, Ali diberikan nasihat oleh Rasulullah agar selalu berbuat jujur, meskipun hal itu membuat celaka. Jadi kadang-kadang orang jujur itu ya tidak mesti mujur ya. Kadang-kadang jujur bisa menuai ajur, itu istilah Jawa begitu. Ya, tidak mesti jujur itu mujur, tapi juga bisa menjadi ajur. Artinya
pada saat kita jujur, kadang-kadang kita juga menuai kecelakaan. Kemudian yang ketiga, Ali diberikan wasiat, jangan suka menghina pada siapapun, apalagi melaknat, baik kepada manusia ataupun pada makhluk Allah yang lain. Tiga wasiat inilah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Marilah kita kaji satu persatu, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Pertama, berbuat baik kepada sesama manusia tanpa melihat status sosial, pangkat, serta jabatannya. Kata Rasul, ya Ali, isna'il ma'ruf, walau ma'as suflati. Qala Aliyun, wa masyuflah ya Rasulullah. Qala alladzi idza bu'idza lam yattakhid wa idza zujira lam yanzajir wa la yubali bima qala wa ma qila lahu. Ali, katanya Rasul dalam nasihatnya pada Ali, ista'il ma'ruf, berbuat baiklah kepada siapapun, meskipun kepada kalangan orang yang rendah, syuflah. Kemudian Ali bertanya, apa itu orang rendah atau syuflah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu seorang yang apabila dinasihati, maka ia terima nasihat itu. Dan apabila diperingatkan, maka ia menjauhinya. Ia tidak memperhatikan siapa yang berkata, melainkan melihat apa yang dikatakannya. Nah, jadi persis apa yang sering kita dengar, undur makola, wala tandur mangkol. Katakanlah, perhatikanlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, kadang-kadang sekarang ini terbalik. Kalau yang datang untuk kiai ini semuanya datang, gitu. Nah, tapi kalau yang datang itu kiai yang lainnya, itu tidak usah datang. Tapi semestinya itu adalah undur makola, wala tandur mangkol. Perhatikan, lihat, dengarkan apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Nah, ini adalah golongan syuflah ya. Kemudian di dalam firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah ada perbaikan, setelah diperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Dan perbaikilah, berdoalah dengan rasa takut tidak akan diterima. Jadi berdoalah kepada Allah dengan rasa cemas, jangan-jangan doa kita tidak diterima. Takut kalau doa kita diterima. Artinya berdoalah yang sungguh-sungguh. Jangan hanya berdoanya doa yang kadang-kadang tidak sungguh-sungguh. Dan harapan akan dikabulkan. Jadi doa itu penuh dengan harapan untuk dikabulkan. Jadi kita berdoa kepada Allah, hendaknya itu sungguh-sungguh dengan harapan pasti dikabulkan. Karena Allah sudah berjanji, ya, kalau engkau mau berdoa, pasti aku akan kabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi orang yang berbuat baik itu akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bentuknya rahmat macam-macam, ada perlindungan, ada rezeki, dan macam-macam. Seluruhnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah memberikan nasihat pada ahli, hendaknya berbuat baik kepada siapapun, sebab orang yang berbuat baik itu akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian di ayat lain Allah juga berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib, walau asyabaka kasratul khabith. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakanlah bahwa yang buruk dengan yang baik itu tidak sama. Walaupun yang buruk itu membuat kamu takjub. Fattaqullah ya ulil albab. Takwalah kepada Allah, orang-orang yang mau berpikir la'allakum tuflihun. Ini jadi yang baik dengan yang buruk itu pasti tidak sama. Yang buruk akan menuai adab dari Allah, yang baik akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini balasannya masing-masing setimpal. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ya, ayat 77 Allah juga menyatakan wa aksin kama asallah ilaik wa la tabil wasat fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kepada orang lain seperti Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabil wasat fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini adalah dorongan dasar-dasar bagaimana supaya kita ini berbuat baik kepada siapapun. Karena itu Rasulullah memberikan nasihat tentunya juga kepada kita semua, bukan kepada ahli. Ya. Pertama memang kepada ahli, tapi itu adalah untuk kita sebagai umat Muhammad. Ya. Kemudian dari hadis Rasulullah An-Nabi radhiyallahu an Rasulullah SAW qol man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Jadi itu bolak-balik sama aja. Abu Hurairah mengatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya selalu berkata yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Jadi lisan kita ini oleh Rasulullah dinasihati supaya selalu mengatakan yang baik. Supaya keluar dari lisan kita itu kata-kata yang baik. Kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membuat damai. Jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata yang menyakitkan, yang menimbulkan pertengkaran, permusuhan, apalagi sampai terjadi pembunuhan. Tapi kalau lisan kita selalu berkata yang baik, insya Allah kita akan selalu mendapatkan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapatkan teman yang banyak. Kalau tidak bisa begitu, lebih baik diam. Baik diam. Nah, ini kita diperintah untuk berbuat baik dengan ucapan-ucapan yang ada pada diri kita yang selalu kita keluarkan dari lisan kita. Salamatul insani fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana menjaga ucapannya. Orang diberi uang juga kadang-kadang karena lisannya, ucapannya, dituwaboi uang juga karena ucapannya. Karena itu mari kita jaga lisan kita untuk selalu berbuat baik, mengatakan yang baik. Nah, itulah pesan-pesan Rasulullah yang disampaikan kepada Ali, hendaknya kita berbuat baik kepada siapapun, tidak pandang status, sampai kepada yang paling rendah derajatnya. Jangan sampai kita pilih-pilih ya. Memberi juga sesuatu. Ya, jangan kepada yang sama derajatnya diberi, tapi kalau di bawahnya tidak diberi. Nah, ini karena apa? Karena kalau kepada yang sederajat itu akan ada timbal baliknya. Tapi kalau kepada yang lebih rendah tidak mungkin. Nah, itu ada yang begitu. Nah, itu tidak baik. Kemudian yang kedua, nasihat Rasulullah kepada Ali, berbuat jujurlah meskipun itu akan menjadikan celaka.
Jadi orang yang berbuat jujur itu akan baik meskipun ya, dengan kejujuran itu kadang-kadang kita akan dimarahi orang, dicaci maki dan macam-macam. Itu adalah satu risiko. Ya. Orang yang berbuat jujur itu kadang-kadang begitu. Ya, ya Ali, usduk wa indorroka bil ajil, fa innahu yang fa'uka bil ajil, wa la takdzib fa inna fa'aka bil ajil, fa innahu la yaduruka bil ajil. Ya Ali, berlakulah jujur, meskipun akan membuat madorot pada kehidupan dunia, tetapi dia akan bermanfaat pada kehidupan akhirat, ajil akhirat. Jadi ajil itu dunia, ajil itu akhirat. Jadi beda ain dengan hamzah. Jadi kalau ajil itu kehidupan dunia, ajil itu kehidupan akhirat. Wala tadzib wa inna fa'aka fil ajil fa innahu yaduruka fil ajil. Jangan sekali-kali kamu berbuat dusta, berbuat kebohongan. Wa inna fa'aka fil ajil, meskipun kebohongan itu kamu rasa memberi manfaat pada kehidupan dunia, tetapi akan memberikan madharat pada kehidupan akhirat. Nah, jadi itu orang berbuat jujur ya, berlaku jujur itu kadang-kadang menuai madharat di dalam kehidupan dunia. Tetapi ingat, orang yang jujur akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Akan memberikan manfaat yang terbesar di akhirat. Tetapi kalau berbuat bohong, kebohongan, itu kadang-kadang menuai enak dalam kehidupan dunia, tapi akan memberikan madharat pada kehidupan akhirat. Kemudian nasihat yang lain dari apa itu? Ya Ali, mangkathura dzunubu dzababau. Hei Ali, orang yang banyak dosanya, banyak salahnya, itu akan menghilangkan apa itu sinar wajahnya. Jadi orang banyak berbuat kesalahan itu mukanya pucem. Orang Jawa bilang gitu. Jadi mukanya pucem, kecut. Karena apa? Karena merasa banyak berbuat salah. Nah, orang yang berbuat salah dan dosa itu akan wajahnya sinarnya akan hilang. Ya Ali alaika bisdil hadis, wa khibdil hadis, wa khibdil amanah, wa syakho'in nafsi, wa ifatil batin. Hei Ali, hendaknya engkau berkata ya yang jujur. Wa khibdil hadis, dan selalu menjaga perkataan, ucapan. Wa khibdil amanah, dan selalu menjaga amanah. Wasyakho'in nafs, dan memiliki hati yang dermawan. Dan jagalah perut dari barang-barang yang haram. Wa ifatil batin. Jadi perut kita ini jangan diisi dengan barang-barang yang haram. Ya. Jadi saya pernah menyampaikan dalam khutbah itu, mari kita membersihkan diri. Salah satunya adalah membersihkan diri kita dari makanan yang haram. Ya. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah untuk selalu makan makanan yang baik, halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Kita diperintah oleh Allah untuk selalu makan barang yang halal dan baik. Baik asalnya, baik barang yang dimakan, dan baik manfaatnya. Nah, itu halalan thayyibah. Ya. Asalnya baik itu asalnya tidak dari cara yang haram. Ya. Bal kedua, senajana gedenya bantal, pokoknya kontal dianggap halal, itu namanya cara yang menghalalkan segala cara. Nah,
Padahal Allah menghendaki tidak demikian. Makanlah makanan yang halal dan baik, thayyib. Thayyib itu baik asalnya, caranya mendapatkan. Kemudian baik makanan yang dimakan. Jadi makanan yang dimakan itu jangan makanan yang haram. Ya, daging babi, darah, kemudian binatang yang disembelih dengan tidak nama Allah, itu makanan yang haram semua. Kemudian minuman yang haram, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian baik manfaatnya, memberikan nutrisi yang baik untuk perkembangan tubuh kita. Itulah namanya halalan thayyibah. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk menjaga. Rasulullah memberikan nasihat pada Ali, hendaknya menjaga perut kita dari makanan yang haram. Artinya jangan sampai kita isi perut kita dengan makanan yang haram. Jadi alaika bisidqil hadis. Hendaknya engkau Ali selalu berbicara yang jujur, yang benar. Wahibdil hadis, dan selalu menjaga pembicaraan. Bicaranya itu harus jaga. Ya. Wahibdil amanah, dan selalu menjaga amanah. Menepati janji, itu juga termasuk hibdil amanah. Wasohoi nafs, dan juga memiliki hati yang dermawan. Dermawan pada siapa saja, jangan pilih-pilih. Wa'ibatil batan, dan menjaga perut kita dari makanan yang haram. Kemudian hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi, fa'inna sidqo yahdi ilal biri, fa'innal biro yahdi ilal jannah. Kalian hendaknya selalu berkata yang benar, berkata yang jujur, berlaku yang jujur. Fa'inna sidqo yahdi ilal biri, karena kejujuran, kebenaran itu akan membimbing kita kepada kebaikan, ketaatan. Fa'inal biro yahdi ilal jannah. Dan kebaikan, ketaatan itu akan membawa kita ke surga. Nah, sebaliknya, wa iyyakum wal kadzibah, dan seterusnya. Jadi kita dipinta oleh Rasul supaya kita ini selalu berbuat yang jujur, berkata yang benar, berkata jujur, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada kita ke surga. Nah, itu hadis yang selalu kita dengar demikian. Nah, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, dan jadilah kalian bersama-sama orang yang jujur, orang yang benar. Jangan sampai kita berada di golongan orang-orang yang tidak jujur. Ya. Kemudian dari Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, Abi Sa'id Al-Khudri an-Nabi SAW qala, at-tajir sadukul amin ma'an nabiyyi wasiddiqin waswada. Pedagang yang jujur, pedagang yang jujur, yang terpercaya, itu akan bersama-sama dengan para nabi, bersama kepada para orang-orang yang selalu berbuat kebenaran, kejujuran, dan bersama dengan para syuhada. At-tajirus shaduk. Ini penting ya. Orang berdagang itu harus jujur. Rasulullah kalau berdagang itu kalau yang jelek ya dikatakan jelek. Kadang-kadang saat sekarang ini orang yang berdagang itu yang jelek ditutupi yang baik. Kemudian tawar-menawar juga begitu. Ya. Misalnya kulaannya 50.000, ditawarkan 100.000, ditawar 75.000, kulaannya loh gak oleh 75. Padahal kulaannya mau 50. Kalau Rasulullah tidak begitu, saya belinya itu 50, kamu beli untung berapa silakan. Itu Rasulullah. Sehingga disebut dengan perilaku dagang beliau ini disebut dengan Al-Amin. Jadi orang yang selalu amanah, baik. Jadi
Jadi pedagang yang jujur, kata Rasul, itu akan selalu digolongkan bersama-sama. Nah, para nabi digolongkan bersama seorang orang yang selalu jujur, orang yang selalu benar, dan digolongkan orang-orang yang syuhada, syahid. Ya. Ini pedagang yang jujur. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang bersama-sama nabi, bersama syuhada dan orang yang jujur, mari menjadi pedagang yang jujur. Kalau baik ya katakan baik, kalau cacat ya cacat, ya itu aja. Ya, itu yang baik, pedagang yang jujur. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama dan yang kedua, kemudian yang ketiga, menjaga lisan untuk tidak sembarang menghina, apalagi melaknat kepada sesama makhluk Allah. Ya, ini sangat berat resikonya. Jadi orang yang tidak bisa menjaga lisan kita, selalu menghina orang lain, selalu mencemooh orang lain, ya, menghardik orang lain, apalagi sampai melaknat, itu resikonya akan besar. Rasulullah dalam nasihatnya pada Ali, ya Ali, latal an musliman, waladhabatan, batar si'al laknatu alaika. Ali, janganlah kamu suka melaknat sesama orang Islam. Jangan mengatakan sesuatu yang menimbulkan tidak baik, melaknat. Waladhabatan, dan jaga juga melaknat makhluk-makhluk Allah yang lain selain manusia, kepada binatang, kepada tanaman dan lain sebagainya. Batal si'al laknatu alaika, karena laknat itu yang keucapkan itu akan kembali kepada dirimu. Jadi orang yang suka melaknat itu sebenarnya akan kembali kepada dirinya. Ya. Baik itu melaknat kepada manusia maupun kepada makhluk Allah yang lain. Ya, ini nasihat Rasulullah yang ketiga kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis disebutkan an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW laisal mu'minu bitta'an wal la'an wal fahisi wal badhi. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ya, biasa juga disebut Ibnu Mas'ud, ya. Jadi karena nama yang paling populer di saat Rasulullah itu namanya Abdullah. Semuanya banyak anaknya namanya Abdullah, sehingga disebut hanya ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan macam-macam, itu namanya Abdullah semua. Ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair dan macam-macam. Nah, semuanya disebut Abdullah namanya, karena nama yang paling bagus itu Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba Allah juga. Rahman juga Allah, sifat daripada Allah. Jadi kalau orang yang memberi nama sifat-sifat Allah itu harus diberi nama ditambah Abdul. Jangan namanya siapa? Rahman. Nah, itu tidak boleh. Harus diberi Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jalal, Abdul Malik. Karena itu adalah sifat-sifat daripada Allah yang harus dihambai oleh manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'minu bitta'an. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela. Walala'an, dan orang yang suka melaknat. Jadi wataknya orang muslim, sifatan orang mukmin itu bukanlah orang-orang yang selalu mencela orang lain. Juga bukan orang yang selalu melaknat orang lain. Dan juga bukan orang yang selalu suka bicara jorok dan kotor. Wal fakhis wal badhi. Jadi fakhis itu orang yang berbicara jorok, kotor, ngomongannya rusuh. Ya. Wal badhi itu sifat-sifat orang mukmin. Jadi orang mukmin itu tidak suka melaknat. Artinya apa? Sifat-sifat melaknat itu bukan sifatnya orang mukmin. Jadi kalau ada orang yang suka melaknat, walaupun dia mengatakan iman, walaupun dia sholat tiap hari, itu bukan sifat-sifat yang sebenarnya
yang dijauhkan itu adalah sifatnya orang-orang yang bukan orang Islam. Nah. Kemudian hadis Rasulullah yang lain, An-Thabit bin ad-Dhahhak Nabi SAW qala man halafa bi millatin ghairil Islam kadiban bahwa kama qala wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam wa la'nul mu'mini ka qatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin bahwa ka qatlihi muttafaqun alaih. Dari Sabit bin Dhahhak dari Nabi SAW beliau bersabda, man khalafa bimillati ghairil Islam, siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, kadiban, maka dia adalah orang yang sebagai pembohong. Bahwa kama qol. Jadi orang yang bersumpah dengan selain agama Islam secara dusta, maka dia seperti apa yang dia katakan. Artinya dia juga pendusta. Jadi kalau orang yang bersumpah ya, dengan dusta, dengan selain agama Islam, maka dia juga orang pendusta. Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa di neraka jahanam dengan sesuatu yang ia pergunakan untuk bunuh diri. Jadi kalau bunuh dirinya dengan pisau, nanti juga disiksa dengan pisau. Nah itu hadis ini mengatakan itu. Kalau bunuh dirinya dengan obat nyamuk ya, baygon, ya nanti disiksa seperti itu di akhirat nanti. Nah itu yang berbicara Rasul ya. Jadi wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam. Jadi orang yang bunuh diri dengan sesuatu di dalam dunia, dia akan diazab di neraka jahanam seperti apa yang pernah dilakukan. Dengan cara apa yang pernah dilakukan. Wala'nul mu'mini ka qatlihi. Jadi barang siapa yang melaknat seorang muslim, maka dia seperti membunuhnya. Jadi orang yang melaknat orang mukmin, kata Rasul, itu seperti membunuh orang mukmin. Orang Islam yang dilaknat, ya orang Islam yang melaknat orang Islam, berarti dia juga membunuh orang Islam. Sama dengan itu. Ya. Wa man rama mu'minan bi kufrin bahwa ka qatlihi. Barang siapa yang menuduh orang mukmin itu kafir, jadi orang yang selalu mengatakan kamu kafir, kafir kamu, itu sama dengan membunuhnya. Maka itulah ucapan-ucapan yang berbau laknat yang harus kita hindari. Jadi kalau kita ini mengatakan pada orang lain, ya, kamu kafir, kafir kamu, gak sholat kafir kamu, itu sama dengan membunuhnya dia. Ya. Bapak dan Ibu jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya berkaitan dengan melaknat. An Imran ibn Husain qala bainama Rasulullah SAW alaihi fi ba'di asfarihi wa mur'atun minal ansori ala naqatin fadho jirat balana adha fasami'a dzalika Rasulullah SAW faqala khudhu ma 'alaiha wa ta'uha fa innaha mal'unatun. Imran pernah bersama Rasulullah dalam satu bepergian. Ya. Kemudian dia menjumpai seorang perempuan dari golongan Ansor yang menunggang unta. Jadi, kemudian unta itu lelah, ya, payah gitu. Kemudian dilaknatnya. Jadi disumpah, diumpah-umpah, cara Jawa, diumpah-umpah. Kemudian Rasulullah mendengar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya,
Jadi setelah mendengar ucapan itu, Rasulullah ambillah apa yang dibawanya. Jadi apa yang ditumpangkan pada unta disuruh mengambil. Ambillah karena untanya itu sudah payah betul. Dan tinggalkan unta itu karena sesungguhnya ia telah terkutuk. Karena sudah dikutuk oleh perempuan itu, ambil aja barang-barang yang ada di atasnya. Oh, sudah kamu laknat, untuk apa masih kamu berikan beban. Itu laknat yang sudah diberikan pada makhluk selain manusia, yaitu kepada binatang. Jadi kita ini dilarang oleh Rasulullah melaknat kepada manusia, sesama mukmin, sesama Islam, juga melaknat kepada makhluk yang lain. Kita dilarang keras. Kenapa? Nanti laknat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita hati-hati di dalam berbicara, di dalam mengucapkan sesuatu. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu berbau laknat. Pada anak kita, woblok kamu. Itu sama dengan laknat. Itu sama dengan doa. Nanti mungkin anaknya jadi goblok. Wodoh kamu. Itu sama dengan doa. Ucapan manusia itu sama dengan doa. Ya, maka nanti akan menjadi seperti itu. Itu tiga itulah nasihat Rasulullah pada Ali bin Abi Thalib. Dan itu tentunya bukan hanya untuk Ali bin Abi Thalib, tapi untuk juga kita semuanya. Maka pertama, hendaknya kita selalu berbuat baik pada siapapun, tidak peduli pangkat, derajat, statusnya. Kita hendaknya selalu berbaik kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada kawan kita, kepada sesama jamaah kita. Tidak usah dibeda-bedakan. Ya. Nek kelambini podo, berarti iku kelompokku. Kalau tidak podo, tidak kelompokku. Jangan begitu. Jadi sama, kita sama. Yang kedua, kita hendaknya selalu berbuat jujur, berlaku jujur pada siapapun. Omongan kita harus yang jujur, perilaku kita juga harus yang jujur. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang tidak pernah jujur. Karena kalau tidak jujur, kita akan menuai apa yang kita lakukan itu. Yang ketiga, kita jangan selalu melaknat pada orang lain atau kepada makhluk Allah yang lain selain manusia. Karena itu semuanya akan kembali kepada diri kita yang melaknat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menjadi motivasi bagi kita untuk berhati-hati dalam hidup ini, dalam berbuat, melangkah, mengucap, dan lain sebagainya, sehingga kita akan selamat hidup kita dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.